Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Islam, terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum mulai videonya, saya doakan semoga Sobat Islam semuanya selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar kita selalu berbagi kebaikan dan inspirasi. Di sebuah biara tua di Prancis, seorang biarawati terbaring tak bernyawa. Namun, saat ia kembali, kisahnya menggemparkan dunia dan mengubah segalanya. Kisah ini viral di media sosial, sebuah peristiwa yang mengguncang fondasi keyakinan banyak orang di jantung Eropa pada tahun 2025, ketika media lokal di Lyon mulai memberitakan sebuah mukjizat medis yang segera berubah menjadi kontroversi spiritual yang mendalam. Sœur Marie Claire, seorang biarawati yang telah mengabdikan lebih dari 3 dekade hidupnya dalam keheningan doa di biara Notre Dame di LS Prancis, dinyatakan meninggal secara klinis selama 42 menit yang menentukan. Serangan jantung masif telah menghentikan detak jantungnya yang lemah. Namun apa yang terjadi setelah para dokter berhasil meresusitasinya melampaui penjelasan medis? Marie Claire kembali tidak hanya dengan detak jantung, tetapi dengan sebuah kesaksian mengerikan dari alam lain. Sebuah pengalaman yang pada akhirnya membawanya pada keputusan radikal untuk meninggalkan jubah biarawatinya dan memeluk Islam. Sebelum peristiwa itu, kehidupan Marie Claire adalah lambang pengabdian Katolik yang tenang. Lahir di keluarga borjuis di Lyon, ia merasakan panggilan Tuhan sejak usia dini, memilih dinding biara yang dingin daripada hiruk-pikuk dunia luar di biara. Hari-harinya diatur oleh lonceng gereja, doa matin di subuh hari, kerja tangan di kebun, dan keheningan kontemplatif. Ia dikenal karena suaranya yang lembut saat melantunkan mazmur dan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada Kristus dan Bunda Maria. Namun, di balik ketenangan itu, Marie Claire kadang merasakan kehampaan spiritual yang tak bisa ia jelaskan, sebuah pertanyaan yang terkubur dalam-dalam tentang kepastian akhirat yang diajarkan padanya. Kemudian, tibalah malam musim dingin yang menentukan itu, saat sedang melakukan doa vesper doa malam. Rasa sakit yang tajam menusuk dadanya, meremas jantungnya, seperti kepalan tangan besi. Dunia berputar, lilin-lilin di altar kabur, dan ia jatuh ke lantai batu yang dingin. Kepanikan pecah di antara para suster. Keheningan suci biara digantikan oleh teriakan dan derap langkat. Ambulans meraung menembus malam pedesaan Prancis, membawa tubuh Marie Claire yang tak berdaya ke rumah sakit terdekat. Di ruang gawat darurat, monitor menunjukkan garis datar. Secara klinis, Sœur Marie Claire telah meninggal. Selama 42 menit, tim medis berjuang, memberikan defibrilasi berulang kali. Sementara para suster di luar menangis dan berdoa rosario. Namun, bagi Marie Claire, waktu berhenti berjalan. Secara berbeda kesaksiannya dimulai di sini, bukan dengan cahaya putih hangat yang sering diceritakan dalam dongeng populer, tetapi dengan perasaan terlepas yang mengerikan. Ia melihat tubuhnya sendiri di meja operasi, dokter yang berkeringat, dan para suster yang menangis. Namun, pemandangan itu tidak berlangsung lama. Ia merasakan tarikan gravitasi spiritual yang kuat, menarik jiwanya ke bawah, bukan ke atas. Kegelapan menyelimutinya, lebih pekat dari malam tanpa bintang manapun. Bukan kegelapan yang damai, melainkan kegelapan yang hidup, berdenyut dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Ia memasuki sebuah lorong, bukan lorong cahaya, tetapi lorong sempit, menyesakkan, dan berbau belerang serta daging busuk. Disinilah kesaksiannya tentang asap kubur dimulai, sebuah konsep yang sama sekali asing baginya dalam teologi Katolik yang ia pelajari. Marie Claire menceritakan bagaimana ia tidak sendirian dalam kegelapan itu. Ia mendengar jeritan yang bukan berasal dari tenggorokan manusia, suara kesakitan murni yang bergema di dinding-dinding tak terlihat. Ia mulai melihat pemandangan yang akan menghantuinya selamanya. Ia melihat sosok-sosok, bukan iblis bertanduk seperti dalam ikonografi Kristen, tetapi jiwa-jiwa manusia yang terdistorsi oleh siksaan yang spesifik sesuai dengan dosa-dosa mereka. Ia melihat seseorang yang lidahnya ditarik keluar berulang kali. Dengan pengait besi yang membara, suara di sekelilingnya berbisik bahwa ini adalah hukuman bagi penyebar fitnah dan pembohong. Di tempat lain, ia melihat orang-orang yang perutnya membesar secara mengerikan, lalu meledak, hanya untuk terbentuk kembali dan meledak lagi. Ia mengerti bahwa mereka adalah pemakan harta riba atau harta anak yatim. Ketakutan yang dirasakan Marie Claire
bukanlah ketakutan akan film horor, itu adalah teror eksistensial. Kesadaran bahwa setiap tindakan di dunia memiliki konsekuensi yang kekal dan mengerikan. Udara terasa berat dan panas. Setiap tarikan napas terasa seperti menghirup api cair. Ia melihat orang-orang dihimpit oleh dinding kubur mereka sendiri sampai tulang rusuk mereka bersilangan. Hukuman bagi mereka yang lalai dalam ibadah wajib mereka. Pemandangan ini bukan purgatorium api penyucian yang diajarkan gereja, tempat jiwa dibersihkan sementara waktu. Ini adalah pembalasan yang nyata, brutal, dan tampaknya tanpa akhir. Di tengah kengerian ini, Marie Claire merasa dirinya terhenti di depan dua entitas yang kehadirannya saja sudah cukup untuk menghancurkan keberanian apapun. Mereka besar, gelap, dan menakutkan, dengan mata yang menyala seperti bara api. Mereka tidak memperkenalkan diri, tetapi kehadiran mereka menuntut jawaban. Sebuah suara yang menggelegar, bukan dalam bahasa Prancis atau Latin, tetapi dalam bahasa pemahaman universal jiwa, menggema di benaknya. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Dalam kepanikan dan kebingungan, berpegang pada satu-satunya keyakinan yang ia tahu, Marie Claire menjawab dengan gemetar, Tuhanku adalah Yesus Kristus. Keheningan yang mengikutinya lebih menakutkan daripada jeritan sebelumnya. Udara menjadi lebih berat. Salah satu entitas mengangkat sebuah gada atau palu yang sangat besar, yang tampaknya terbuat dari besi neraka. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan penuh tuduhan, kau berdusta. Marie Claire merasakan keputusasaan absolut. Semua doa yang ia hafal, semua ritual yang ia lakukan selama puluhan tahun, terasa tidak berguna di hadapan pertanyaan fundamental ini. Dia menyadari, dengan kejernihan yang mengerikan, bahwa pemahamannya tentang ketuhanan selama ini cacat. Saat entitas itu bersiap untuk memukulnya, saat ia merasakan panasnya siksaan yang akan datang, segalanya berubah. Sebuah cahaya muncul, bukan cahaya yang menyilaukan, tetapi cahaya yang lembut, murni, dan sangat menenangkan, menembus kegelapan. Yang pekat itu, cahaya itu membawa aroma yang sangat harum, seperti misik, kontras tajam dengan bau busuk sebelumnya. Dua entitas penanya itu mundur sedikit, sebuah suara yang berbeda terdengar, penuh kedamaian dan otoritas. Kembalilah, waktumu belum tiba, carilah kebenaran yang lurus. Al-Haq. Saat kata Al-Haq kebenaran itu bergema, Marie Claire merasakan tarikan yang kuat. Kali ini menariknya menjauh dari kengerian itu, kembali melalui lorong gelap, dan tiba-tiba, ia menghirup udara dingin rumah sakit. Monitor jantung berbunyi bip secara teratur. Dokter berteriak, kita mendapatkannya kembali. Bagi tim medis, itu adalah 42 menit. Bagi Marie Claire, itu adalah perjalanan melintasi keabadian siksaan dan secercah harapan. Hari-hari berikutnya di rumah sakit adalah siksaan jenis lain. Secara fisik ia pulih, tetapi jiwanya terguncang. Penglihatan tentang asap kubur tidak mau hilang. Jeritan-jeritan itu masih terngiang di telinganya saat ia mencoba berdoa rosario. Wajah Yesus disalib di kamarnya tidak lagi memberinya kenyamanan, sebaliknya, itu mengingatkannya pada jawaban yang salah, yang hampir membuatnya celaka. Ia tidak bisa menceritakan pengalamannya kepada para suster atau pastor pembimbingnya. Siapa yang akan percaya? Mereka mungkin menganggapnya berhalusinasi akibat obat atau trauma otak. Pencariannya dimulai secara diam-diam. Ia teringat kata terakhir yang didengarnya, Al-Haq. Ia tidak tahu artinya, tetapi ia tahu itu penting. Rumah sakit. Ia dirawat oleh seorang ahli jantung yang penuh perhatian bernama Dr. Amir Khan, seorang Muslim Prancis keturunan Aljazair. Marie Claire didorong oleh keputusasaan untuk memahami pengalamannya. Memberanikan diri bertanya padanya, dokter, tanyanya dengan suara lemah suatu hari, apakah dalam keyakinan Anda, ada konsep di mana orang ditanyai siapa Tuhanmu, setelah mereka mati? Dokter Amir terkejut dengan pertanyaan itu dari seorang biarawati Katolik. Dengan hati-hati, ia menjawab, yes, dalam Islam, kami percaya pada fitnah kubur, di mana dua malaikat, Munkar dan Nakir, menanyai setiap jiwa tentang Tuhan mereka, agama mereka, dan nabi mereka. Marie Claire merasa jantungnya berdebar kencang, bukan karena kondisi medisnya, tetapi karena konfirmasi itu, dan apa yang terjadi jika jawabannya salah? Tanyanya lagi, dokter. Amir menjelaskan dengan lembut tentang konsep asap al-qabr siksa kubur. Saat Marie Claire menceritakan secara singkat apa yang dilihatnya, lidah yang ditarik, perut yang meledak, himpitan kubur, wajah dokter Amir menjadi serius.
Deskripsi itu sangat sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam hadits Islam tentang siksa kubur. Siksa kubur